Selamat siang semuanya. Selamat bergabung di acara Zoom spesial kita kali ini. Baik, untuk sebelumnya, saya ingin mengetes apakah suara saya terdengar jelas. Dengar, Kak. Ya, dengar Kak. Hmm. Oke, selamat datang di talk show online yang bertema Mengapa Mahasiswa Perlu Mempelajari Public Speaking. Saya Fitri Hardiana yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan susunan acara singkat hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sesi talk show bersama narasumber. Yang ketiga, tanya jawab interaktif. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, mari kita sambut moderator kita hari ini, Aurelia Dwi Zulfi yang akan memandu sesi diskusi. Kepada Aurelia, waktu dan layar saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Diana. Baik, Kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia. Saya biasa dipanggil Aurel. Saya selaku moderator pada siang hari ini yang memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Untuk itu, sebelum memulai diskusi kita kepada narasumber kita nantinya, izinkan saya membaca terlebih dahulu CV dari narasumber kita. Narasumber kita bernama Kansen Pranata Wirantober, SH, dan beliau merupakan public speaker dan Abang None Jakarta Utara 2024. Beberapa prestasi yang diraih beliau adalah juara 2 Lomba Debat Internasional di Sastra Mursan ST4 tahun 2021, juara 1 Lomba Debat Nasional di Universitas Negeri Malang tahun 2022, juara 1 Lomba Debat Nasional sekaligus pembicara terbaik di Universitas Pancasila 2022. Lalu, Bang Kansen ini merupakan mahasiswa berprestasi utama sekaligus Best English Universitas Riau pada tahun 2022 dan pernah menjadi juara 1 Duta Bahasa dan Duta Genre Provinsi Riau. Dan masih banyak prestasi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan perlu teman-teman tahu, Bang Kansen ini merupakan alumni dari Universitas Riau dari jurusan Hukum. Dari sini kita bisa menjadikan Bang Kansen ini motivasi untuk kita berprestasi ke depannya ya teman-teman. Baik, langsung saja, tidak usah berlama-lama, karena kita akan mendengarkan sesi pemateri. Langsung saja saya serahkan pada narasumber kita, Bang Kansen. Apakah Bang Kansen sudah ada di ruang Zoom? Halo, Aurel. Ini apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bang. Oke, baik. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang moderator kita. Siang, Bang. Yang Bang. Ya, baik. Ini langsung dimulai saja atau bagaimana, moderator? Sudah dimulai saja, Bang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan juga dengan penuh semangat tentunya. Terima kasih banyak saya ucapkan sebelumnya kepada teman-teman semuanya sudah mempercayai saya untuk menjadi narasumber ataupun pembicara pada momen webinar kali ini ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia dan kelompok satu ya untuk menyiapkan acara yang sudah luar biasa ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru pembimbing yang sudah mengajari teman-teman mengenai mata kuliah dari literasi digital ya. Ya, saya harap dengan adanya metode pembelajaran seperti ini, teman-teman mendapatkan lebih banyak edukasi dari berbagai bentuk ya media, baik itu secara langsung ataupun secara daring seperti ini. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa nama lengkap saya Kansa Pranata Wirantober. Saya dulunya S1 dari Fakultas Hukum Universitas Riau dan juga pada saat ini saya akan rencana studinya adalah sudah diterima untuk S2 di Universitas Indonesia di UI dan sedikit portofolio dari saya tadi sudah dijelaskan ya oleh moderator sedikit. Ini beberapa portofolio yang bisa saya tampilkan. Uh,
suatu kebanggaan juga saya sebagai anak dari Provinsi Riau sudah pernah untuk diundang ke Istana Negara sebagai tauladan muda terbaik Indonesia pada tahun 2016 juga. Pada saat itu saya masih SMA ya. Saya asalnya dari Kota Dumai, teman-teman. Jadi kalau memang ada yang dari Kota Dumai juga, kita sama. Saya asalnya dari Kota Dumai, seorang anak daerah ya dari kota kecil di Provinsi Riau gitu, tapi memiliki cita-cita yang lumayan besar sekali gitu. Makanya pada saat ini sangat semangat untuk mengejar cita-cita dan hal-hal yang baik ke depannya. Saya harapkan juga ini semangat ini juga bisa teman-teman motivasikan atau munculkan di diri teman-teman semua untuk menjadi versi terbaik dari diri kita ke depannya seperti apa. Ya, ini mungkin portofolio yang bisa saya gambarkan kepada teman-teman atas beberapa achievement yang saya raih selama masih SMA, kuliah gitu ya. Dan di S1 sendiri tidak pernah terbayangkan sebelumnya saya memenangkan mahasiswa prestasi utama atau menjadi Mapres juara 1 di Universitas Riau, sekaligus saya memenangkan untuk kategori Best English atau bahasa Inggris terbaik gitu di Universitas Riau di tahun 2022. Karena ini juga merupakan kemenangan pertama bagi Fakultas Hukum, karena sebelumnya Fakultas Hukum tidak pernah menang untuk menjadi juara 1, bahkan masuk ke 3 besar saja Mapres Universitas Riau itu tidak pernah gitu. Jadi sangat senang sekali saya bisa membuat prestasi yang baru untuk Fakultas Hukum untuk menjadi Mapres utama pada tahun 2022 lalu. Dan saya dengar juga di tahun 2025 ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, menjadi Mapres utama Universitas Riau. Saya doa terbaik untuk mahasiswa berprestasi yang baru terpilih, semoga dapat memberikan hal dan kontribusi terbaik untuk Universitas Riau ke depannya. Boleh next? Iya, jadi presentasi poin saya itu ada beberapa terbagi nanti yang mengenai tentu saja untuk pengenalan public speaking kepada teman-teman semuanya, kemudian mendeteksi komponen mengenai public speaking itu seperti apa saja, dan mengetahui pentingnya public speaking di dunia kita pada saat ini itu apa aja gitu. Boleh next? Nah, mungkin kita akan berbicara sebenarnya apa itu public speaking. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya apa sebenarnya public speaking. Gak apa-apa di nextin aja, gak apa-apa. Banyak sekali orang yang bertanya mungkin apa ya public speaking. Iya benar, public speaking itu adalah orang yang pandai berbicara, kemudian berbicara di depan orang banyak, kepandaian dalam berargumentasi atau berbicara kepada orang lain gitu ya. Jadi secara keseluruhan atau secara kesimpulannya, public speaking itu sebenarnya adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan yang dilakukan di depan orang banyak untuk bertujuannya itu banyak ya. Bisa tujuannya itu untuk memberitahu, bisa untuk mempengaruhi, bisa untuk mengajak, atau hal-hal lainnya tujuan dari public speaking itu. Jadi banyak sekali aspek ataupun tujuan, goals yang ingin diraih seseorang ketika dia melakukan public speaking tadi gitu. Seperti saya sekarang melakukan public speaking ke depan teman-teman semua. Berarti saya dalam hal pemberitahuan mengenai public speaking kepada teman-teman juga. Kemudian ini juga bisa mempengaruhi teman-teman untuk peduli terhadap public speaking, serta mengajak teman-teman untuk berani dalam hal public speaking. Seperti itu. Slide next. Oh, mungkin teman-teman yang mikrofonnya masih nyala, mungkin kita dapat nonaktifkan terlebih dahulu, biar nanti pada saat sesi bertanya, teman-teman bisa langsung bertanya gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa menurut survei ini ada 457 pimpinan melakukan survei National Association of College and Employers in the United States of America itu mengatakan bahwa IPK itu sebenarnya is not really important in our society. Tidak merupakan hal yang paling penting di kehidupan masyarakat sekarang. Karena apalagi terutama di dunia kerja ya. Karena soft skill itu the most important things yang harus teman-teman kuasai di dalam dunia pekerjaan. Seperti komunikasi, seperti kejujuran, dan hal-hal soft skill lainnya yang bisa teman-teman tingkatkan nantinya. Gitu. Nah inilah yang perlu kita pahami. Jangan nanti pada saat kuliah kita hanya fokus, oh IPK tinggi aja nih gitu. Oh pengen lulus dengan IPK tinggi gitu. Padahal nanti di dunia kerja bukan hanya itu yang dilihat, tetapi juga bagaimana teman-teman mampu secara soft skill tadi kepemimpinan teman-teman mampu berkomunikasi dan hal-hal lainnya itu juga harus diperhatikan. Kemudian nih, kita akan membahas komponen-komponen public speaking nih. Nah, ini tuh ada 3 V namanya. Boleh yang terakhir dimunculkan? Nah, itu ada visual, ada voice, ada verbal. Saya mau nanya ke teman-teman, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya kalau yang bisa tahu ya.
Dari ke antara tiga ini bisa nggak diurutkan? Mana yang paling penting yang pertama, mana urutan kedua, dan mana urutan yang ketiga? Ada yang bisa? Ada yang berani nggak? Gak apa-apa salah ya, kita bakalan bahas sama-sama kok nanti. Cuma teman-teman bilang aja, Bang, menurut saya nih yang paling penting ini dulu nih Bang, baru ini, baru yang ini gitu. Gak apa-apa. Ada yang berani nggak kira-kira? Ayo teman-teman. Kalau nggak ada saya tunjuk coba ya. Saya mau coba yang atas namanya Diva Primayok. Halo Diva. Halo Bang, Iya Diva. Coba di antara ketiga V ini Diva, menurut kamu yang urutan pertama sampai dengan ketiga yang mana? menurut saya visual sih Bang, karena kalau Kenapa? kenapa saya eh, Oke, nggak apa-apa. Yang pertama visual. Kemudian yang kedua apa? yang kedua voice untuk Voice. suaranya, yang ketiga verbal. Yang ketiga verbal. Oke, Ya, kita lihat benar atau enggak yang dibilang Diva. Nah, ternyata tuh benar yang dibilang Diva. Jadi nggak perlu takut Diva. Diva benar. Yang pertama itu adalah visual. Itu yang pentingnya itu sebanyak 70%. Kemudian voice sebanyak 20%. Dan yang terakhir verbal sebanyak 10%. Kenapa hal ini bisa dinyatakan seperti ini urutannya gitu. Contoh nih teman-teman. Ketika nih saya datang ke teman-teman dengan visual yang tidak meyakinkan atau dengan pakaian yang lusuh gitu ya. Atau teman-teman datang ke seminar deh pembicaranya itu dengan pakaian yang lusuh, yang tidak sopan misalnya, atau tidak menunjukkan kewibawaan gitu. Teman-teman pasti nggak akan ngira dia orang yang penting di dalam event atau kegiatan itu kan, gitu. Dan teman-teman pun nggak akan respect atau menghargai dia, karena secara visualnya tadi itu tidak meyakinkan. Makanya orang-orang banyak mengatakan bahwa sebagai seseorang yang harus kita present ke orang lain ketika kita baru bertemu adalah penampilan kita juga harus baik dulu, harus ready dulu gitu. Nah, makanya untuk menjadi public speaker ataupun untuk memiliki kemampuan public speaking yang baik, kita juga harus bisa memenuhi visualisasi yang baik juga dengan penampilan yang sesuai dengan eventnya, dengan memilih pakaian yang sopan gitu ya, sesuai dengan kegiatannya gitu. Nah, makanya dari itu dengan visual yang baik, maka orang akan respect, orang akan bisa ngerespon kita dengan baik. Kalau visualnya tadi sudah mencukupi, gitu. Kemudian voice, bagaimana suaranya? Suara ini termasuk gini ya teman-teman, tinggi rendahnya nada, kemudian juga bagaimana cara saya mengucapkan suatu kalimat gitu. Eh, Vokal yang saya gunakan gitu. Nah, itu yang termasuk dalam voice. Coba saya dari awal masuk tadi bicara ke teman-teman dengan mengatakan kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat siang gitu. Itu pasti nggak enak kan? Tetapi saya datang dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Itu membuat teman-teman jadinya lebih sedikit nyaman untuk mendengarkan saya dari awal gitu. Dan dengan intonasi, nada, dan vokal yang pas, teman-teman juga jadinya get the attention for the first time you hear someone gitu. Jadi ketika teman-teman mendengarkan seseorang pertama kali gitu, jadi teman-teman jadinya mendapatkan apa ya? Mendapatkan kepinginan untuk mendengarkan dia berikutnya gitu. Karena vokal yang dia keluarkan atau voice yang dia keluarkan tadi itu baik gitu. Jadi dia paham cara penggunaan vokalnya seperti apa. Nah itu juga penting. Dan yang terakhir adalah verbal, penggunaan bahasa maksudnya verbal di sini ya. Kan nggak mungkin ya ketika saya berbicara sebagai public speaker di depan orang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Atau misalnya nih, ini kan sekarang di depan saya pada akademisi ya. Makanya saya, maksudnya teman-teman dari dunia pendidikan yang memiliki knowledge yang cukup baik gitu. Sehingga saya bisa menggunakan bahasa asing atau istilah-istilah dalam bahasa Inggris karena teman-teman pasti paham itu gitu. Tapi saya nggak bisa menggunakan bahasa itu atau tidak bisa menggunakan kata-kata kosakata yang seperti ini ketika audiens atau penontonnya saya itu adalah anak-anak yang misalnya dari usia yang masih kecil atau dia dari
pendidikan yang tidak mumpuni atau dari anak-anak jalanan, tentu saya harus menyesuaikan penggunaan verbal juga kepada itu. Atau audiens saya adalah orang-orang yang lebih tua gitu. Saya harus lebih sopan lagi untuk berbicaranya seperti itu. Makanya penggunaan verbal juga penting. Ini ya, 3V ini yang teman-teman harus pahami sekali ketika teman-teman ingin lancar dalam berbicara, ingin paham dalam public speaking gitu. 3V, ingat aja 3V, visual, verbal, dan juga voice gitu. Atau diurutin, visual, voice, verbal. Diingat aja itu terus. Gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir lagi, oh seorang public speaker yang penting otaknya deh. Oh yang penting isi kepalanya dia pintar gitu. Enggak, tetapi juga harus mendukung secara visualisasinya juga harus membuktikan bahwa dia seorang public speaker yang harus didengar gitu. Jadi you must present you for the best version of you sehingga orang lain tuh mau melihat kalian nanti ke depannya seperti apa. Gitu. Boleh next. Nah, ini ada beberapa hal yang sering sekali dilupakan seseorang dalam dunia public speaking ya. Kita ketika berbicara nih, public speaking itu bukan berarti kayak teman-teman jadi pembicara seperti saya ya teman-teman. Teman-teman present atau presentasi di depan kelas, itu tuh juga merupakan contoh public speaking loh sebenarnya. Nah, hal ini yang harus teman-teman jangan sampai lupakan. Kontak mata. Jadi teman-teman memang harus bisa melihat kontak mata kepada orang-orang. Kenapa harus kontak mata, Kak Kansen? Karena dengan kontak mata itu, orang-orang jadinya percaya dengan apa yang teman-teman omongin. Karena teman-teman lebih terlihat percaya diri. You must be confident about yourself ketika you punya kontak mata dengan orang lain. Kemudian jangan pernah karena kita merasa kalau kita seorang public speaker yang paling bagus, kita yang lagi ngomong di depan orang, jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Karena seorang public speaker yang baik, maka dia juga seorang pendengar yang baik. Jadi jangan sempat kita memotong pembicaraan orang lain. Karena itu menunjukkan kelasnya kita sebagai the best public speaker nanti seperti apa. Kemudian jangan pernah defensif atau menyerang. Ada ya seorang pembicara itu yang memang sifatnya menyerang. Contohnya kayak ya ini yang di depan coba ngomong deh gitu. Kayak lebih seperti menggurui atau menyerang seseorang audiens gitu. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Karena seorang public speaker yang baik, dia mengayomi orang-orang untuk bertukar pikiran. Bukan untuk menyerang seseorang ataupun audiens tadi. Kemudian yakini pada hal yang disampaikan. Teman-teman, sebelum kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, kita juga harus belajar dengan baik tentang hal itu. Jangan sampai kita not well prepared for the something that we want to present gitu. Jadi kita memang harus yakin dulu, kita belajar dulu tentang hal yang mau kita omongin, baru kita sampaikan. Karena itu you more be confident than before sebelum kamu belajar gitu. Jadi kamu akan lebih enak nyampaikannya dan lebih percaya diri. Nah, kemudian pakaian yang baik. Teman-teman juga harus bisa ya yang tadi saya jelaskan menggunakan pakaian yang baik. Sebenarnya baik ini adalah sesuai dengan konteks kegiatannya seperti apa. Pendengar yang baik. Jangan sampai teman-teman nggak dengerin masukan atau omongan orang lain mengenai cara public speakingnya teman-teman. Karakter, ini yang penting juga. Teman-teman harus nemuin karakter teman-teman kalau berbicara. Jangan sampai, oh karena si A bagus cara public speakingnya, aku mau niru si A lah gitu. Tiru 100%, itu nggak boleh. Karena teman-teman boleh meniru yang baik, tetapi teman-teman juga harus ada karakter tersendiri dalam penyampaian public speaking yang teman-teman inginkan seperti apa. Oh, gaya public speakingnya Bang Hansen itu dia ceria orangnya. Oh, gaya public speakingnya Bang Hansen dia orangnya easy going. Karena itu memang karakter yang saya punya gitu. Saya nggak bisa untuk jadi karakter yang galak, karakter yang serius gitu tuh nggak bisa. Ini karakternya saya gitu. Nah, teman-teman juga harus nemuin karakternya teman-teman. Kemudian bahasa tubuh yang positif. Kita sebagai public speaker juga punya harus bahasa tubuh yang positif. Yang biasanya teman-teman menunjuk dengan menggunakan tangan kiri, misalnya menunjuk orang lain dengan tangan kiri gitu. Mungkin bisa diubah pelan-pelan dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian jangan sampai misalnya kita duduk di depan, kita duduk di atas meja gitu. Jangan sampai, karena kita harus bahasa tubuhnya positif. Dan kalau bisa sopan gitu, agar terlihat sempurna. Terlihat sempurna, baik itu dari cara omongan, kemudian bahasa tubuhnya teman-teman, itu menjadi lebih baik menjadi public speaker. Boleh next?
Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan? Terus apa nih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi public speaker? Yang pertama tuh kita harus mengidentifikasi panggungnya. Seperti ini, kalau ini online ya. Jadi saya identifikasi panggungnya adalah di Zoom. Oh ya udah di Zoom gitu. Saya perlu ngapain dan segala macam, saya tahu di Zoom itu seperti apa. Cuman kalau teman-teman nanti presentnya langsung secara offline, teman-teman bisa identifikasi panggungnya. Oh, tangga panggungnya di sebelah kanan. Oh, tangga panggungnya di sebelah kiri. Berarti kalau saya mau interaksi sama audiens, itu saya bisa lewat kanan gitu. Oh, berarti saya bisa nih ke tengah audiens, ke tengah tengah penonton nantinya. Jadi teman-teman bisa identifikasi panggungnya seperti apa. Kemudian menyusun pesan presentasi. Seperti yang saya siapkan dalam slide ini. Saya sudah menyusun pesan-pesannya tuh sesingkat mungkin agar teman-teman bisa melihat slide-nya itu dengan enak gitu. Nggak banyak kata-kata lagi gitu. Karena kalau saya aja kalau ngelihat slide yang terlalu banyak kata-kata itu udah pusing gitu. Jadi kita bisa menyusun presentasi tadi dengan pesan-pesan singkat seperti ini. Yang ketiga, berlatih dan visualisasi. Jadi teman-teman memang untuk menjadi public speaker yang baik, itu tidak ada lain dan bukan. Teman-teman memang harus rajin untuk berlatih dan juga visualisasi. Melihat diri sendiri. Oh, aku kurangnya nih di sini deh. Oh, aku kurangnya di situ deh gitu. Jadi teman-teman tahu yang mana. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah memahami acara dan audiens penonton seperti apa. Oh, ini audiens penontonnya nih nggak terlalu aktif nih, saya harus ngelakuin apa? Oh, ini acaranya formal, saya berarti harus berlaku seperti apa? Oh, ini acaranya non formal, berarti saya harus seperti apa? Nah, itu juga harus teman-teman lakukan untuk melihat detail seperti ini. Mungkin next selanjutnya. Dan ini manfaat-manfaat public speaking yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah menerapkan hal tadi. For the first time, you can improve yourself. Jadi teman-teman bisa meningkatkan kemampuan diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa nanti lebih banyak pemahamannya, pengembangan dirinya seperti apa, kemudian juga peningkatan karakter teman-teman itu bisa menjadi semakin baik. Kemudian yang kedua adalah pengembangan karir. Teman-teman, karir saya ini kan seorang sarjana hukum, berarti karir saya di bidang hukum ya, di bidang hukum. Nggak ada karirnya seharusnya di bidang public speaking seperti ini gitu. Untuk menjadi public speaking coach, untuk menjadi MC, untuk menjadi narasumber gitu. Itu nggak ada sebenarnya. Namun karena saya have the capability in public speaking like this, itu tuh bisa menjadi kembangan karirnya saya untuk menjadi MC, untuk menjadi reporter dan lain-lain gitu. Jadi itu bisa menjadi tambahan kemampuan bagi kita. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi publik. Kita dengan public speaking yang baik, jadinya orang-orang bisa percaya kepada kita tentang apa yang kita bicarakan, tentang apa yang kita sampaikan, sehingga kamu tuh bisa uh, get the attention, get the information about the society, mempengaruhi publik menjadi lebih percaya kepada kamu. And last but not least, you must ready for any situation. Jadi keadaan apapun, situasi seperti apapun, ketika kamu disuruh maju, you can rock it, you can ready for that. Jadi kamu bakalan siap untuk semuanya gitu. Nah ini hal-hal manfaat public speaking yang bakalan kamu dapatkan. Boleh next? Nah, jadi itu tadi ya materi-materi mengenai public speaking. Pesan saya yang terakhir tuh adalah kemampuan tuh bisa membawa kita ke puncak ya, kayak kepintaran, kemampuan lainnya itu tuh bisa mencapai kita ke puncak. Tetapi yang mempertahankan kita di puncak itu cuma attitude. Jadi untuk menjadi public speaker yang baik, kita juga punya attitude yang baik untuk menghargai orang lain, untuk menghargai proses dan hal lainnya gitu. Itu yang membuat kita bakalan tetap di puncak nantinya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan pada present kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Kansen. Ya baik teman-teman, itu tadi merupakan pemaparan materi kita. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang mengerti dari pemaparan materi tadi, boleh bertanya dengan boleh mengisi kolom komentar atau mengaktifkan fitur raise hand-nya teman-teman.
Baik Bang Kansen, sebelum teman-teman saya bertanya, izinkan saya bertanya Bang Kansen, kalau di public speaking itu sendiri gimana sih cara menimbulkan kepercayaan diri untuk tampil dan berbicara dengan baik dan tertata? Karena saya sendiri kadang merasa canggung pada orang banyak gitu Bang Kansen. Oke, baik. Nah, perlu kita pahami ketika kita merasa takut, ketika kita merasa grogi, ketika kita merasa, wah ini gue bakalan salah nih ngomong ini dan segala macam, itu adalah hal manusiawi yang biasa terjadi ke semua orang. Even itu orang yang paling bisa bicara pun, yang paling pintar public speaking pun, for the example kayak Najwa Shihab sekalipun, ataupun siapa yang biasa untuk tampil di depan orang, pasti punya permasalahan ketakutan itu. Nah, cuman adalah yang membedakan satu orang dengan orang lainnya adalah bagaimana you can handle anything that you care about that. Jadi gimana cara kita handle ketakutan kita tadi itu menjadi diminimalisir gitu. Aku akuin ya, untuk awal-awal dalam dunia public speaking, pasti kita mempunyai ketakutan. Wah, nanti kalau aku bicara ini salah nggak ya? Oh, ketika aku bicara ini sebenarnya benar atau enggak ya gitu. Itu tuh manusiawi dan itu bagus sebenarnya. Karena kenapa aku bilang bagus? Berarti kamu ada keinginan di dalam diri untuk tampil dengan lebih baik. Nah, itu bagus. Kalau kamu nggak punya rasa ketakutan dan segala macam, berarti kamu nggak punya apa ya rasa ingin improve secara dirimu nampil dengan maksimal gitu. Nah itu ketakutan itu bagus. Cuman bagaimana cara kamu ngehandle ketakutan tadi dengan baik. Nah contoh misalnya nih kamu biasanya ketakutan saat berbicara dan takutnya belibet nih ngomongnya bang gitu. Nah coba dipelankan cara ngomongnya lebih lambat seperti itu. Itu yang pertama ya bisa diperlambat lagi cara ngomongnya. Kemudian yang kedua, coba ajak bicara audiensnya. Misalnya kayak kamu udah mulai lupa nih sama apa yang akan kamu sampaikan. Pura-pura nanya ke audiens. Nah, teman-teman, misalnya ini aku jelaskan tentang public speaking tadi ya. Kemudian aku lupa nih materi apa yang akan aku jelaskan selanjutnya. Aku bisa coba nanya ke teman-teman kayak gitu. Teman-teman, kira-kira nih kalau dari teman-teman sendiri tentang public speaking udah pernah dengar nggak ya sebelumnya gitu. Nah itu aku nanya ke teman-teman sambil aku berpikir lagi apa ya yang tadi yang mau aku omongin gitu. Jadi itu pengalihan isu untuk teman-teman biar nggak grogi. Yang ketiga nih caranya gimana Kak biar nggak grogi adalah dengan terus berlatih. Terus, jadi berlatih itu bukan berarti teman-teman harus di acara yang gede aja ya. Tetapi teman-teman presentasi di depan kelas, berbicara kepada orang-orang yang baru, orang-orang asing, itu adalah contoh latihan untuk berbicara gitu. Dan nggak apa-apa untuk salah. Gak apa-apa untuk salah. Untuk awal, kedua, ketiga tuh gak apa-apa untuk salah. Karena semua orang punya prosesnya masing-masing gitu. Saya juga pernah ya melatih seseorang yang susah sekali berbicara. Bahkan itu tuh dia untuk ngomong ke depan orang itu aja tuh susah banget untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Cuman karena punya niat kan dan kegigihan tadi, dan mau untuk salah dan berproses tadi, akhirnya bisa gitu. Nah, tiga kunci itu yang menurut saya itu paling penting. Teman-teman memahami bahwa yang pertama tadi ya, teman-teman memahami bahwa ketakutan itu adalah hal manusiawi yang memang bisa terjadi. Kemudian teman-teman paham dan mengetahui cara meminimalisir ketakutan teman-teman dengan hal-hal yang bisa teman-teman lakukan dalam public speaking. Dan yang ketiga adalah terus berlatih dan jangan pernah takut untuk salah. Itu sih, Aurel. Baik, terima kasih Bang. Baik teman-teman, karena waktu kita sudah habis di sesi tanya jawab ini, jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung menghubungi Bang Kansen ya teman-teman. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir juga sesi pemateri kita. Kepada Bang Kansen, terima kasih ya Bang telah meluangkan waktunya dan memberi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Baik teman-teman, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama dalam talk show hari ini. Terima kasih kepada narasumber hebat kita yang telah berbagi wawasan dan pengalaman. Terima kasih juga kepada moderator kita serta seluruh peserta yang sudah aktif berpartisipasi. Semoga setelah acara ini, kita semua semakin termotivasi untuk belajar public speaking. Sebelum kita benar-benar selesai, mari kita nyalakan kamera sebentar untuk sesi foto bersama. Ayo teman-teman, dimohon nyalakan kameranya sebentar.
Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula kegiatan Zoom kita hari ini. Saya Fitri Hardiana sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi